Yaum. Apa artinya yaum? Ya, yaum itu sering diterjemahkan dengan hari, betul. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut dzaraf, dzarfuz zaman. Dzaraf itu sesuatu yang bersandar, nempel, dekat. Dekat, ya. Ini ditunjukkan dengan waktu. Yaum, kemudian ad-din. Kata yaum disandarkan dengan kata ad-din. Ad-din saya terangkan tadi, sesuatu yang memiliki sifat balasan. Jika baik dibalas baik, jika jelek kemudian mendapatkan konsekuensinya. Mengelola harta baik, dibalas. Mengelola kedudukan baik, dibalas. Kalau jelek, dapat konsekuensi dari itu semua. Sebelum ada kata ini, kemudian dilekatkan kata yaum, dzarfuz zaman. Dzaraf menunjuk kepada waktu. Az-zaman. Dzaraf pada mulanya sesuatu yang menempel, lekat. Ya, nempel, lekat, menaungi pada yang lain. Ya, karena itu dalam bahasa Arab, amplop dalam bahasa Arab disebut dzaraf namanya. Ya, kenapa? Karena setiap yang dimasukkan dalam amplop itu nempel dengan amplopnya. Dinaungi di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaum bentuk waktu nempel dengan kata ini. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat dekat, lekat dan sifatnya pasti. Seakan-akan begini, ya Allah ingin sampaikan, hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu nggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai gak kerasa. Cabut aja. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya, hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya, wafatnya gak kerasa. Udah meninggal aja. Ya, tiba-tiba nunduk aja. Ya, kan beda antara nunduk ngantuk dengan wafat tuh ya. Lain. Ya, dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya. Luar biasa, Masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu Allah kirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, bisa nyata. Saya pernah sholat di masjid dia. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu, berapa detik tuh, Masya Allah ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ itu dan langsung mengatakan saya pengen bangun di sini di tanah Anda dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek. Dirawat, Masya Allah. Panggilannya engkong. Itu azan, beliau azan. Buka, beliau yang buka. Tutup, beliau yang tutup. Bersihkan, beliau yang bersihkan. Dan hampir nggak mau dibantu. Orang mau bantu silakan, tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan. Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, ba'da asar. Hari Jumat, ba'da asar, Ramadan yang terakhir. Ya, dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'da asar itu sambil nunggu zikir, menjelang buka, sambil tiduran. Merem melek itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu Akbar. Saat sedang merem melek tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, masjid, di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya, itu hati-hati bagian belakang tuh, merem melek, tinggal. Baik.
Nah, jadi saya simpulkan dulu, kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Anda bilang, "Woi, hati-hati motor." Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Ya, saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf gitu ya. Ada kamera, ada macam-macam. Dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan, karena milik umat. Hati-hati, hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu untuk dikelola, makanya diminta pertanggungjawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya, bagian terakhir. Jika semua milik Allah dan dititipkan kepada kita, ditugaskan kita untuk merawatnya, dan yang paling dahsyat, dijanjikan kalau benar kita menggunakannya, maka semua itu akan dikembalikan kepada kita berupa kepemilikan. Contoh gini, titip ya mas, misal. Kemudian oleh beliau dikelola titipan saya. Dijaga, rapi, ya dan seterusnya. Kemudian dikembalikan kepada saya. Saat dikembalikan kepada saya, apa yang saya ucapkan? Terima kasih ya. Jawabannya apa? Sama-sama. Mungkin saya kasih bagian dari uang atau harta tertentu, tapi benda ini kembali kepada saya. Itulah sifat manusia. Makhluk begitu. Kalau dititipkan, dirawat dengan baik, dibalikin ke kita, diucapkan terima kasih oleh kita. Atau kita memberikan bagian dari upah. Nitip motor, keluar dari titipan, kita kasih, ucapkan terima kasih Pak. Gitu kan? Antum kesini kan? Dijaga, dirawat baik-baik motornya. Pulang dari sini untuk ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, ada yang infak, ada yang macam-macam. Ya, tapi kan motornya tetap di bawah lagi. Jelas kan? Gak ada orang pulang datang pakai mobil Xenia yang tadi, ya. Pulang-pulang gak dibawa, makasih Pak, gitu kan? Gak ada kan? Mobil bawa lagi. Itu sifat manusia. Tapi Allah beda. Ketika Anda benar-benar merawatnya dengan baik, titipan itu digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka semua benda tadi, bahkan semua titipan tadi, bahkan yang sifatnya titipan bernyawa, anakkah itu, istrikah itu, suamikah itu, bapakkah, ibukah, cucukah, semua akan Allah berikan nanti dengan nilai kepemilikan, bukan titipan lagi. Bukan titipan lagi. Bahkan yang Anda nggak ketitipin pun di dunia, Anda nggak dapat titipan itu. Tiba-tiba saat kembali kepada Allah, Anda membayangkan itu pertama kali ke surga. Terbayang oleh Anda, langsung diberikan sebagai hak milik, bukan titipan lagi. Anda datang ke sini teman-teman sekalian, begitu lewat ada bakpao. Ya, bakpao sebelah kiri, ke pojok sebelah sana, dia kosong. Mau lewat, uang nggak bawa. Waduh, ya Allah, rasa kacang baunya udah kecium. Yang coklat kelihatan, yang ayam sudah menggoda-goda. Ya kan? Mau minta ke orang nggak enak, gitu kan? Baik, mau lewat duit nggak ke bawah. Ya Allah, doa tuh. Begitu saat maghrib, bakpao. Ya Allah, bakpao. Allahu Akbar. Jadi bawah teringat dia, nggak dapat titipan itu, nggak kemakan sama dia. Ikut salat, ikut ta'lim. Begitu pulang, meninggal. Wafat misalnya, wafat dalam keadaan baru pulang dari ta'lim. Lewat situ. Udah lewat gerobaknya, bapak habis, meninggal lagi. Wafat dia, masuk surga. Saat masuk surga pertama kali, ingat dia bakpao itu. Ingat, padahal dia nggak dapat titipan bakpao itu, tapi dia ingat dengan itu. Apa yang terjadi? Kalimat Qur'annya jelas. Quran surah kedua ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang sama persis seperti yang terbayang dalam benaknya. Allahu Akbar. Langsung. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ada orang yang dititipi ingat lagi, ya Allah saya ingat dengan ini sepeda saya mengantarkan saya ke masjid. Ya ingat lagi, wa utubihi mutasyabiha, diberikan persis sama dengan apa yang pernah ia dapati dulu. Persis, sama persis. Ada yang nggak pernah dapat, pengen utubihi mutasyabiha. Ya Allah, tiba-tiba ada, sling. Tukang bapaknya, ya Allah, saya pun ya Allah, ajak ya Allah. Jelas ya?